Shalom teman-teman, selamat datang kembali di channel Anak-Anak Terang. Hari ini saya akan berbagi kepada kita tentang bagaimana mengatasi roh penolakan. Bagaimana mengatasi roh penolakan. Nah, saudara, beberapa di antara kita atau orang-orang di sekeliling kita memiliki dengan perasaan atau roh penolakan ini. Itu bisa disebabkan karena dari kecil mereka mengalami penolakan demi penolakan. Bahkan beberapa di antara penolakan itu terjadi ketika seorang anak itu ada masih di kandungan ibunya. Kita katakanlah anak di luar dari nikah. Jadi kehadiran anak itu tidak diinginkan oleh keluarga. Dan si ibu merasakan dia ditolak untuk memiliki anak. Dan apa yang terjadi pada ibu biasa akan masuk ke dalam anak, sehingga anak itu merasa kehadirannya tidak diharapkan, atau dia merasa dia tidak berguna. Nah saudara, begitu juga ketika dia lahir, keluarga tidak menginginkan kehadirannya, menganggap kehadirannya adalah aib. Atau ada di antara kita barangkali, dan saya banyak sekali menemukan kasus di mana orang tua memiliki banyak anak, lalu ketika lahir lagi anak, kakak-kakaknya itu tidak mengharapkan kehadiran adik lagi. Banyak kali anak udah hidup susah. Jadi anak itu sudah mengalami penolakan sejak kecilnya. Barangkali sejak di kandungan ibunya pun saudara-saudaranya sudah menolak dia. Dan itu berpengaruh pada roh dan hatinya. Ada juga yang saya tahu orang yang diharapkan laki-laki. Misalnya keluarganya pengen punya anak laki-laki. Ya, lahir anak pertama perempuan, lalu diharapkan laki-laki, ternyata perempuan lagi. Dan akhirnya mungkin saudara-saudaranya marah ya, keluarga atau mungkin bapak atau ibunya marah, atau mungkin keluarga atau yang lain menolak dia. Kenapa perempuan lagi? Nah, si anak ini sudah mengalami penolakan. Walaupun dia tidak mengerti saudara dengan pikirannya, tapi di dalam batinnya, dalam rohnya, bisa merasakan penolakan. Hal yang menarik saudara, bahwa ternyata roh manusia itu lebih cerdas daripada pikirannya. Dia bisa menangkap roh yang ada pada orang lain. Ada penelitian saya pernah baca bahwa pengakuan dari dokter yang menggugurkan kandungan saudara mengatakan bahwa ketika anak itu mau ditarik dari rahim ya, ditarik paksa mau dibunuh, anak itu ternyata dalam kandungan berlari-lari saudara. Dia mengelak bagaimana caranya supaya dia jangan mati. Artinya anak itu bahkan sejak dalam kandungan sudah bisa merasakan roh yang ada di sekelilingnya. Sehingga banyak sekali anak-anak itu mengalami masalah batin, masalah jiwa, masalah roh yang terjadi justru sejak dia di kandungan ibunya. Dan hari ini kita mau berurusan dengan roh penolakan itu. Orang-orang dengan roh penolakan ini biasanya saudara selalu merasa dirinya jelek, padahal dia katakanlah ganteng gitu ya, atau cantik sebenarnya. Tapi dia kalau dibilang pun dia cantik, dia tidak percaya saudara. Karena dia sering ditolak, jadi dia pun menolak dirinya sendiri. Dengan segudang potensinya saudara, dia selalu merasa dia itu buruk. Ini roh penolakan saudara. Kadang-kadang kita tidak mengerti. Kita bilang, kamu cantik loh, kamu itu talented, kamu itu bertalenta. Tapi dia selalu yang percaya itu hal yang buruk dalam dirinya, karena dia telah lama mengalami penolakan. Ada keluarga begitu saudara.
Di antara saudara-saudaranya, dia sering dibanding-bandingkan. Ya, kamu paling jelek di antara keluarga kita. Saya pernah mengalami itu, saudara, bahkan dari kakak kandung saya. Selalu dia bilang, kamu itu boneng, kamu paling jelek di antara kita. Dan itu membuat saya itu ditolak. Sehingga saya menjadi orang yang introvert istilahnya. Tertutup, dan saya tidak bisa mengekspresikan sukacita dan juga seluruh talenta yang Tuhan tanamkan di dalam hidup saya. Saya di luar itu menjadi orang yang malu, takut ditolak, saudara. Akhirnya potensinya itu tidak maksimal, saudara. Nah, kita semua mungkin mengalami hal-hal seperti ini dalam ukuran tertentu. Tapi yang parah itu, saudara, yang terjadi berulang-ulang, sehingga menimbulkan luka yang pedih sekali, saudara. Saya boleh rasakan pedihnya luka orang yang tertolak ini. Nah, saudara, kita mau berurusan dengan itu. Karena kadang-kadang, saudara, sering sekali orang yang dalam roh penolakan ini mengalami hadirat Tuhan, dia sukacita luar biasa. Dia mengalami jamahan Tuhan luar biasa, rohnya menyala-nyala. Lalu karena satu perkataan, jelek kau, hilang, saudara. Dia terpuruk dalam berduka-duka. Karena kata jelek itu sudah sering diucapkan kepadanya, dia dibanding-bandingkan. Itulah roh penolakan. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan, kita mau lihat dari firman Tuhan. Seorang yang bernama Yefta dari Hakim-Hakim pasal 11 ayat 1. Adapun Yefta, orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Catat, saudara, Yefta adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Artinya di sini, saudara, Yefta ini adalah seorang yang diperlengkapi Tuhan dengan banyak sekali potensi. Dia disebut pahlawan yang gagah perkasa. Mungkin di keberanian, kekuatannya, kekekarannya, keberaniannya berbicara. Tapi ada satu hal dalam dirinya yang bertentangan, yang sebaliknya dari kegagahannya, yaitu dia anak seorang perempuan sundal. Kata tetapi anak seorang perempuan sundal ini adalah berbicara tentang satu kelemahan status yang ada di dalam dirinya, yang dicap oleh orang-orang sekelilingnya. Saudara, kalau namanya anak perempuan sundal, apalagi di lingkungan yang religius seperti bangsa Israel, sudah pasti dia menanggung hinaan sejak dari kandungan ibunya. Ibunya dikenal dengan perempuan sundal. Barangkali orang berkata, tidak tahu siapa bapakmu. Seperti itu, saudara, status si Yefta ini. Dan dia dari kecil mengalami penolakan demi penolakan berkali-kali. Entah juga bapaknya ya meragukan status dia sebagai anak. Saya tidak tahu. Ya. Tapi dia dikatakan tetapi anak seorang perempuan sundal. Ini, saudara, berbicara tentang status rendah, hina yang disematkan kepadanya. Dan daripada dia percaya dia adalah seorang pahlawan gagah perkasa, dia lebih condong untuk memberi citra dirinya, saya ini adalah anak perempuan sundal. Dia mencap dirinya, mencitrakan dirinya sebagai anak perempuan sundal. Dia bukan mencap dirinya, saya ini pahlawan yang gagah perkasa, tidak. Dia lebih mencap dirinya sebagai perempuan sundal. Karena itu sudah diterimanya sejak dari kecil, bahwa kamu itu orang yang ditolak, kamu itu orang yang ditolak. Sekalipun banyak potensimu, kamu itu tidak diterima. Nah,
Nah, saudara, ini adalah masalah besar, sehingga kepahlawanannya, kegagah perkasaannya tidak nampak. Terkubur, saudara, dengan status. Barangkali kalau di antara kita bukan dengan status sosial tertolaknya, mungkin tertolak karena fisik, tertolak mungkin karena kelemahan-kelemahan. Ada saudara kelemahan jasmani, tidak pandai berbicara dan lain-lain, kita ditolak. Saudara, kita lihat di sini si Yefta ini, saudara, dikatakan di situ, setelah besar, anak-anak Gilead mengusir Yefta, katanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Dia ditolak, saudara kasih, dia diusir. Dikatakan ayat 3, maka larilah Yefta. Dia lari, saudara. Dia lari dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Dia melarikan diri, saudara. Dia tidak mau menghadapi kenyataan. Orang yang dengan roh penolakan ini, saudara, biasanya pergi mencari solusi, yaitu mencari penerimaan di tempat lain. Dia tidak diterima di kelompok religius. Paling tidak dia diterima di kelompok penjahat-penjahat. Saudara, hati-hati ya. Jangan kita sebagai orang beriman, kita kata kita beriman, menolak orang-orang dengan berbagai kelemahan-kelemahan latar belakang, kelemahan-kelemahan status sosial yang lama, padahal dia punya banyak potensi yang Tuhan berikan. Sehingga akhirnya dia pergi mencari status itu di kalangan perampok-perampok. Hati-hati, saudara kasih. Ada barangkali orang tua ya yang sering membanding-bandingkan anaknya. Lihat anak si anu, lihat anak si anu. Mungkin dibandingkan dengan saudaranya. Lihat adikmu, lihat kakakmu. Dia pintar, dia cantik, dia selalu begini, dia selalu begini. Akhirnya anak ini, saudara, merasa dia ditolak oleh orang tuanya sendiri. Dia bisa saja merespon dengan kebencian, tidak percaya sama semua orang. Bahkan sama keluarganya pun dia bisa benci. Semua orang sama aja, keluargaku aja menolak aku. Ada yang seperti itu. Bahkan ada yang mungkin orang tua yang mengatakan, kau anak pembawa sial. Oh, ini lebih berbahaya, saudara. Dan hatinya berduka dengan sangat terluka. Ada yang merespon dengan amarah, saudara. Ada yang merespon juga dengan rendah diri. Kalau orang yang merespon dengan amarah, dia akan benci sama semua orang. Tapi yang merespon dengan rendah diri, dia akan benci sama dirinya sendiri. Nah, saudara kasih, kita perlu melihat masalah ini. Jangan melulu salahkan orangnya. Coba kita orang tua atau sebagai saudara atau sebagai pemimpin rohani, coba lihat akar permasalahan dari orang-orang yang kita lain, dari orang-orang yang dengan masalah seperti ini. Saya pernah berjumpa orang seperti itu, saudara. Dia keren, tapi selalu dia bilang dirinya jelek. Dia tidak jelek. Dia punya banyak potensi. Tapi yang dia percaya adalah dia jelek. Karena itu sudah berulang-ulang dia ditolak, saudara kasih. Nah, saudara, tadi saya sudah sampaikan, saudara ya, bahwa penyebab roh penolakan ini bisa sejak di dalam kandungan, bisa waktu lahir, waktu kecil, dan sampai pertumbuhan dewasa. Terjadi berulang-ulang penolakan-penolakan karena status sosial, karena latar belakang yang buruk, latar belakang keluarga yang buruk. Bisa juga ditolak, saudara, karena keadaan-keadaan fisik. Nah, saudara kasih, kita sekarang melihat ya, solusi apa yang harus kita tawarkan kepada mereka dengan seperti ini, dan solusi apa yang harus diberikan kepada kita.
ketika kita yang memiliki hal seperti ini. Saudara, solusinya satu adalah bahwa saudara perlu tahu bahwa saudara itu diterima dan dikasihi. Kalau ada saudara-saudara kita yang memiliki masalah ini, saudara perlu datang dengan kasih Bapa, kasih Tuhan kepada mereka. Dan buat dengan kasih yang dari saudara mengalir, mereka sadar mereka itu dikasihi. 1 Yohanes 3 ayat 1 berkata, 1 Yohanes 3 ayat 1 dibilang begini, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, hingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Sekarang saudara, coba lihat, sekalipun orang-orang sekeliling saudara tidak menerima saudara, saudara harus tahu ada pribadi yang menerima saudara sebagai anaknya, yaitu Bapa di dalam sorga. Kalau kita datang kepada presiden menawarkan diri jadi anak, belum tentu diterima siapa lo. Tapi kita datang kepada Raja segala raja, pemilik alam semesta, Bapa yang mulia, yang agung, dan Dia menerima kita menjadi anaknya. Artinya kita dijadikannya semulia Dia. Dia membagikan kemuliaan keagungannya, membuat kita berharga. Saudara berharga bagi Tuhan. Maka Dia menerima saudara menjadi anaknya. Ada di dalam channel Anak Terang, saudara, identitas saya, yaitu sebagai anak-anak Allah. Saudara perlu dengarkan itu, supaya saudara memiliki citra diri yang benar. Bukan yang dikatakan orang tentang saudara adalah kebenaran, tidak. Tapi apa yang saudara percayai, itulah yang berasal dari Allah, itulah percayai. Yesus waktu di dunia ini, apa kata orang tentang Dia? Dia adalah nabi, Dia adalah Musa, Dia adalah Elia, jelmaan nabi, Dia adalah anak tukang kayu. Bahkan mungkin waktu kecil dibilang Dia adalah anak haram karena Dia lahir, karena Dia ada sebelum pernikahannya dengan Maria dengan Yusuf. Karena Dia lahir dikandung oleh Roh Kudus, tanpa hubungan suami istri dengan Maria dan Yusuf. Tidak, saudara. Jadi Dia mengalami identitas yang diberikan manusia itu. Sama seperti Yefta tadi, anak perempuan sundal. Dia tidak bisa melihat dirinya berdasarkan citra yang diberikan Tuhan kepadanya. Tapi Yesus beda. Yesus tahu siapa dirinya. Kamu dan saya juga harus tahu siapa dirimu di mata Tuhan. Itu adalah kebenaran. Nah, saudara kasih, itu yang pertama. Saudara harus tahu, saudara diterima oleh Tuhan. Datanglah pada Tuhan. Setiap kali kamu mengalami penolakan, jangan saudara fasilitasi di hati dan pikiran saudara yang membuat saudara berduka. Drop saudara, kehilangan semangat hidup, kehilangan kemampuan perjuangan, kehilangan daya juang saudara. Saudara drop, merasa tidak ada gunanya aku di dunia ini. Tapi datanglah kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, orang bilang aku seperti ini. Benarkah itu Tuhan? Bagaimana Tuhan melihat aku? Tanyakan itu sama Tuhan. Bagaimana engkau melihat aku? Saudara kasih. Orang bilang mungkin kau bodoh. Tapi kalau datang sama Tuhan, saudara bertanya sama Tuhan, Tuhan akan memberikan penghiburan ajaib. Dan Tuhan akan menyatakan bagaimana Dia melihat saudara. Yang pertama tadi, datang pada Tuhan, ketahuilah bahwa saudara diterima dan dikasihi Tuhan. Tapi saudara harus datang kepada Tuhan. Ya, alami penerimaan Tuhan di dalam doa, di dalam hadirat Tuhan. Yang kedua, saudara harus menolak dusta, yaitu apa yang dikatakan orang tentang saudara. Jangan terima, saudara, tolak. Dan terima kebenaran. Apa itu kebenaran? Yaitu apa yang dikatakan firman Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan mengenai saudara.
tolak dusta, bukan apa yang dikatakan manusia, tapi apa yang dikatakan firman Tuhan mengenai dirimu, itulah kebenaran. Itulah terima, jangan percaya kepada dusta. Karena manusia itu berkata dusta kepada sesamanya. Semua manusia telah berdosa katanya. Tidak ada satupun yang benar, kata firman Tuhan. Manusia berkata dusta kepada sesamanya. Oleh karena itu, selalu terang firman Tuhan, percayai saudara. Dikatakan di Yesaya 43 ayat 4, dikatakan, engkau berharga di mataku dan mulia. Saya pikir tidak ada lagi ungkapan yang lebih tinggi daripada ini mengenai citra diri kita. Luar biasa saudara, Tuhan memandang kita. Engkau berharga di mataku, kata Tuhan. Luar biasa saudara. Dan mulia. Aku ini mengasihi engkau. Saudara. Tidak ada yang lebih indah daripada perkataan ini. Kalau saudara menerima kebenaran ini tentang bagaimana Tuhan memandang saudara, saudara akan bersorak-sorai. Saudara akan penuh sukacita. Karena firman Tuhan kebenaran yang memerdekakan. Tapi kalau saudara terima, saudara merdeka dari penolakan itu. Tapi kalau saudara percaya kepada dusta itu, tidak merdeka juga. Terima kebenaran sekarang. Engkau berharga di mata Tuhan. Dan engkau mulia. Engkau dikasihi oleh Tuhan. Amin. Yang ketiga, meletakkan kasih dan penerimaan Tuhan di atas penerimaan manusia. Meletakkan kasih dan penerimaan Tuhan di atas penerimaan manusia. Nah saudara, ketika sudah sembuh, nanti akan mengalami lagi penolakan-penolakan. Karena kita tinggal di dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Dan kita dikelilingi dengan orang-orang yang tidak hidup dalam kebenaran. Kita dikelilingi dengan orang-orang yang jatuh dalam dosa. Kalau kita terus mengharapkan penerimaan manusia, berusaha untuk diterima manusia, saudara bisa terus didudung duka. Jangan berusaha dikenan manusia. Paulus katakan, jikalau aku berusaha untuk mencari perkenanan manusia, aku bukan hamba Kristus. Selalu berusaha cari perkenanan Tuhan. Ya. Dikatakan Mazmur 27 ayat 10. Mazmur 27 ayat 10 dikatakan Raja Daud, saudara. Sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Saudara harus sadari itu dan catat itu. Saudara tidak bisa diterima semua orang. Tidak. Saudara tidak bisa memuaskan hati semua orang. Tapi satu hal saudara harus menyenangkan hati Tuhan. Dan saudara jangan mengukur dirimu dari penyambutan manusia, tapi dari perkenanan Tuhan. Pendeta-pendeta, pelayan-pelayan, pemimpin-pemimpin rohani, jangan mengukur dirimu dari penerimaan manusia, tapi ukur dirimu dari penerimaan Tuhan. Karena banyak nabi-nabi palsu justru lebih disukai didengar orang daripada nabi-nabi asli di dalam sejarah Alkitab ini. Tapi jikalau engkau ditolak oleh manusia karena engkau mencari perkenanan Tuhan, berbahagialah. Berarti engkau adalah hamba Kristus. Saudara kasih, lihatlah dirimu sebagaimana Tuhan melihatmu. Itulah namanya melihat diri kita dengan cermin kebenaran. Kebenaran firman Tuhan harus jadi standar, bukan perkataan orang. Makanya saudara harus merenungkan firman itu siang dan malam. Masalah kita adalah kita sering merenungkan perkataan manusia siang dan malam, bukan perkataan Tuhan. Beri dirimu untuk firman Tuhan. Renungkan citra dirimu dalam firman Tuhan. Katakan kepada dirimu, hai jiwaku,
engkau berharga di mata Tuhan. Katakan namamu. Hai Goklah Samosir, nama saya Goklah Samosir. Engkau berharga di mata Tuhan. Bagi Tuhan engkau mulia. Dan Tuhan mengasihi engkau. Engkau dikasihi Tuhan. Aku berharga. Aku mulia dan Tuhan mengasihi aku. Terima kasih Tuhan. Renungkan ini. Mungkin saudara setengah jam hanya berkata ayat firman Tuhan yang sama. Sampai firman itu meresap ke seluruh jiwa kita. Ke dalam roh kita. Saudara kasih. Demikianlah firman Tuhan yang boleh saya sampaikan. Saya mau berdoa bagi kita. Saya berdoa Bapa bagi mereka yang dalam penolakan. Ada luka yang dalam di hati mereka. Ada mereka yang ditolak sejak lahir. Dan ada yang ditolak kehadirannya dalam kandungan. Mengarilah kasih-Mu Tuhan, sembuhkan. Nyatakan ilham roh dalam hati mereka. Bahwa Engkau mengasihi mereka Tuhan. Saya berbicara saat ini, mengarilah damai sejahtera Tuhan bagimu. Mengarilah kasih Bapa dalam jiwamu, disembuhkannya lah Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Wahyukan kasih-Mu dalam jiwa mereka. Agar mereka tahu betapa berharganya hidup mereka. Agar mereka tahu betapa mulianya mereka. Angkat kain kabung dari hati mereka. Angkat kain kabung dari hidup mereka. Gantikan Tuhan dengan jubah pujian, kegirangan dan sorak-sorai daripada Tuhan. Berikan sekarang juga jubah pujian dalam hidup mereka. Kegirangan dan sorak-sorai yang dari roh-Mu yang dari surga. Berikan sekarang Bapa bagi mereka. Sukacita yang daripada Tuhan. Karena Tuhan telah menerima kami. Penerimaan Tuhan di atas dari penerimaan manusia. Terima kasih Tuhan. Sembuhlah mereka Tuhan. Sembuhlah Engkau. Hai Engkau yang mendengarkan doa ini, yang mendengarkan firman ini. Sembuhlah Engkau. Saya mendeklarasikan Engkau sembuh. Engkau diterima. Engkau dikasihi. Sembuhlah jiwamu dalam nama Yesus. Engkau bebas. In Jesus name. Amin. Saudara, terima kasih. Tuhan memberkati saudara. Sampai jumpa. Haleluya.